Bu Maya tuh gampang banget dibohongin, polos orangnya, tinggal kasih alasan sedikit terus salahin si Dito, udah deh langsung beres urusannya. Ya emang sih kemarin lolos, tapi kan kamu perhatiin gak raut muka Bu Maya pas nanya masalah vas bunga yang retak itu? Dia kelihatan curiga banget sama kamu lah, tatapan matanya tuh beda, kayak gak percaya gitu. Alah, curiga doang mah gak bakal ada artinya kalau nggak ada bukti fisik lagian ya. Perlu kamu tahu, Saya sama Bapak jalan dulu ya Ella. Hari ini jadwal meeting kita berdua lumayan padat banget dari pagi sampai sore. Tolong Dito dijaga baik-baik ya. Jangan sampai telat kasih makannya. Iya Bu Maya, tenang aja. Pasti Ella jaga Dito dengan sepenuh hati kok. Suplemen sama vitamin Dito yang tadi pagi ibu pesen juga udah Ella siapin semua di meja makan. Nanti jam 10 pasti tak kasihin. Duh, makasih banyak ya Ella. Kamu ini emang selalu telaten dan perhatian banget dari awal kerja di sini. Saya sama Bapak benar-benar bersyukur bisa dapat pengasuh kayak kamu. Jadi tenang ninggalin rumah sama Dito kalau sama kamu. Iya betul itu Ella, jujur ya, cari pengasuhan yang benar-benar jujur, penyayang dan bisa dipercaya kayak kamu itu susah banget zaman sekarang. Tetangga sebelah aja udah gonta-ganti pengasuh 5 kali. Nanti kalau ada kebutuhan Dito atau cemilan yang habis, kamu langsung catat aja ya di buku nota, biar Bapak yang beliin pas pulang kantor nanti. Aduh, Pak Doni sama Bu Maya ini terlalu baik sama Ella. Bikin Ella terharu. Ella kan cuma menjalankan tugas aja, Pak. Udah jadi kewajiban Ella buat jaga Dito sebaik mungkin kayak adik sendiri. Pokoknya Bapak sama Ibu fokus kerja aja, nggak usah mikirin rumah. Amin, makasih ya Ella. Ya udah kita berangkat sekarang biar gak kena macet di tol. Dito sayang, Mama sama Papa kerja dulu ya nak. Nanti di rumah jangan nakal ya, dengerin kata Mbak Ella. Pintar-pintar ya anak Papa, titip ya Ella. Siap, Pak. Bu, hati-hati di jalan ya. Semoga urusan kantornya lancar hari ini. Duh, akhirnya pergi juga tuh dua orang tua. Formalitas banget sih pakai segala pesan ini itu. Bikin capek muka aja dari pagi harus pasang senyum palsu terus. Pakai dipuji-puji segala lagi. Alah, gampang banget dibegoin. Wah, ada buah impor, kue dari bakery terkenal, jus mahal. Orang kaya mah bebas ya, kalau nggak dimakan kan mubazir. Mending aku aja yang habisin. Halo Tio, kamu lagi di mana sekarang? Bebas gak? Lagi santai di rumah nih, kenapa lah? Ke rumah majikan aku sekarang yuk, sepi banget nih. Orangnya udah pada berangkat kerja dari pagi dan paling pulangnya malam. Rumahnya luas banget kayak istana. Ah seriusan, nanti kalau majikan kamu mendadak pulang gimana? Aku nggak enak nih. Wah, penakut banget sih. Aman, percaya sama aku. Pak Doni sama Bu Maya itu sibuk banget, nggak bakal pulang cepet. Di dapur juga banyak makanan enak, dessert mahal, jus, pokoknya komplit. Kita bisa nonton film di TV gede di ruang tengah. Cepet kesini, aku tunggu di depan. Wah beneran nih banyak makanan. Ya udah deh 10 menit lagi aku nyampe sana ya. Sip, langsung masuk aja ya. Nanti pintu samping tak buka. Mbak lapar. Makan mbak, aku mau susu. Ini belum waktunya makan. Kamu diem aja ya. Mbak dulu yang makan. Nanti kalau udah selesai baru kamu yang makan. Gila ya lah, banget ini sofa, TV-nya gede banget lagi, serasa nonton di bioskop sendiri aku. Iya kan, apa aku bilang rumah orang kaya mah beda kelas. Makanya aku betah di sini kalau majikan lagi pada pergi. Serasa rumah milik sendiri.
Tapi jujur ya, pas masuk tadi aku agak deg-degan. Kamu beneran yakin Bu Maya nggak bakal pulang mendadak? Nanti kalau ketahuan gimana? Wah, kamu ini cemas mulu deh dari tadi. Bu Maya sama suaminya itu kerja di kantor pusat, macetnya minta ampun. Kalaupun mau pulang, pasti telepon aku dulu buat nyiapin makan siang. Jadi tenang aja, kita bebas sampai sore. Iya sih, mana makanannya enak-enak banget lagi. Beda ya rasa makanan orang kaya. By the way, itu anak majikan kamu kok dibiarin main sendiri di pojokan gitu. Nggak apa-apa tuh. Biarin aja Tio, Dito tuh udah biasa main sendiri. Kalau disamperin terus malah makin manja dan rewel. Mending kita fokus nonton film aja. Jarang-jarang kan bisa pacaran santai kayak gini. Hahaha, benar juga. Ya udah tambahin dong minumannya lah. Kebetulan haus nih. Tio, ayo deketan dikit. Kena sinar matahari sorenya bagus nih. Nanti fotonya mau tak post di medsos. Biar teman-temanku pada ngira kita lagi liburan di resort mewah. Sip, ambil dari sudut kiri ya biar kelihatan kolam renangnya di belakang. Pastiin pemandangan rumah mewahnya juga ikut ke foto. Wah, keren banget serius. Kita kelihatan kayak pasangan kaya raya banget di sini. Lah, kasihan tuh si Dito. Kayaknya aus dari tadi gedor-gedor kaca sambil nangis. Aduh, Dito ini ngerusak suasana banget sih. Momen foto lagi bagus-bagus juga. Nanti aja biarin dulu. Nanti kalau dia makin kejer nangisnya terus tetangga denger gimana? Atau ntar dia lemas? Nggak bakal lemes Tio. Dia cuma cari perhatian aja itu. Kalau diturutin terus nanti ngelunjak. Udah baikan aja dulu 10 menit. Foto sekali lagi. Kamu gaya yang pose membelakangi kolam coba. Ya udah deh, terserah kamu aja. Yuk foto lagi. Tio, aduh gawat banget ini suara mobilnya Bu Maya. Lampu mobilnya udah masuk ke garasi tuh. Hah? Ya ampun lah, kamu gimana sih? Bukannya kamu bilang tadi Bu Maya pulangnya malam karena ada meeting? Mana aku tahu? Kamu pikir aku yang atur jadwal meeting dia apa? Udah, jangan banyak tanya dulu, buruan sembunyi. Sembunyi di mana? Di bawah mobil, di belakang tumpukan dus. Ya jangan di garasi juga. Kalau Bu Maya turun dari mobilnya kelihatan lah. Kamu cepet keluar lewat pintu samping garasi ini, terus lari ke samping rumah, tembus ke gerbang depan. Duh, sumpah ya, jantung aku mau melompat ini. Kalau pintu sampingnya digembok dari luar gimana lah? Aku keperangkap di sini dong. Enggak digembok. Tadi cuma aku slot doang dari dalam. Tinggal kamu geser terus dorong cepet yuk. Sebelum Bu Maya matiin mesin mobilnya terus turun. Aduh, susahnya ini slot. Macet lah, tolongin. Gini aja nggak bisa. Geser ke kiri Tio. Nah dorong. Cepet lari. Jangan sampai ketahuan satpam komplek juga pas di luar. Iya, aku lari sekarang. Tapi kaleng minuman bekas kamu itu beresin. Jangan sampai ketinggalan jejak aku. Udah urusan aku itu mah. Kamu mending hilang dari sini sekarang. Nanti pas situasi aman baru tak hubungin lagi. Awas ya kalau aku sampai ketahuan. Tenang Ella, tenang. Pasang muka polos, pasang muka capek habis jaga anak. Astagfirullahaladzim, Ella, ini kenapa ruang tamu bisa kayak kapal pecah begini? Ini bungkus makanan siapa berserakan di mana-mana? Aduh, maaf banget Bu Maya. Tadi pas Ella lagi di toilet sebentar, Dito rewel banget. Diambil makanan di dapur terus dibawa ke sini. Terus ini lagi vas bunga keramik kesayangan saya, kenapa bisa retak begini, Ella? Kamu tahu kan ini barang antik mahal?
Itu tadi Dito lari-lari aktif banget pas main robot-robotan, Bu. Nggak sengaja ketendang sama dia sampai nyenggol meja. Ella udah coba larang dan marahin Dito, tapi Ditonya malah makin rewel dan gak mau dengerin Ella. Dito kan masih 3 tahun, Ella. Tinggi dia aja nggak nyampe ke atas meja itu. Gimana ceritanya Dito bisa nyenggol vas bunga yang ditaruh di pojok meja tengah? Bu, Dito tadi manjat ke atas kursi sofa dulu, terus lompat ke meja, makanya kena pas itu, Bu. Ella beneran gak bohong. Hah, ya udahlah, tolong ini semua dibersihin sekarang. Saya capek baru pulang kerja. Nggak mau makin pusing lihat rumah begini. Iya, Bu Maya, siap. Sekali lagi Ella minta maaf ya, Bu. Untung aja nggak ketahuan. Bisa gawat kalau Bu Maya sampai tahu. Lah, jujur ya, dari semalam tuh aku sebenarnya masih kepikiran terus kejadian kemarin sore. Pas aku lari lewat pintu garasi, jantung aku rasanya mau copot. Kemarin itu hampir aja aku papasan muka sama majikan kamu. Kamu beneran gak ada kapok-kapoknya ya ngajak aku kesini lagi siang-siang gini? Aduh, Tio, kamu tuh jadi cowok kok penakut banget sih. Nyantai aja kali, kamu lihat sendiri kan buktinya kemarin. Bu Maya tuh gampang banget dibohongin, polos orangnya, tinggal kasih alasan sedikit, terus salahin si Dito, udah deh langsung beres urusannya. Iya emang sih kemarin lolos, tapi kan kamu perhatiin gak raut muka Bu Maya pas nanya masalah vas bunga yang retak itu? Dia kelihatan curiga banget sama kamu lah, tatapan matanya tuh beda, kayak gak percaya gitu. Alah, curiga doang mah gak bakal ada artinya kalau nggak ada bukti fisik. Lagian ya, perlu kamu tahu, Bu Maya sama suaminya itu sibuk setengah mati. Mereka butuh banget tenaga aku buat jaga si Dito. Mana berani dia pecat aku cuma gara-gara urusan pas bunga retak doang. Mau cari babysitter baru zaman sekarang kan susah. Ya tapi kan tetap aja riskan lah. Kalau tetangga samping rumah lihat aku bolak-balik ke sini gimana? Terus ngadu ke Bu Maya. Tetangga di sini mah pada sibuk sama urusan masing-masing, Tio. Pintu gerbang juga selalu tak kunci rapat kok dari dalam. Udah nggak usah ngebahas Bu Maya sama ketakutan kamu itu terus. Merusak suasana tahu nggak? Mending kita nikmati es sirup segar ini di taman. Kurang nyaman apa coba? Tempatnya adem, sepi, anginnya sepoi-sepoi. Iya sih, jujur enak banget emang tempatnya. Serasa lagi liburan di villa pribadi. Udah kayak rumah sendiri aja kita ya. Nah gitu dong, makanya nikmati aja fasilitas yang ada. Mumpung kita masih bisa bersantai gratis dan dimanja suasana rumah mewah ini tanpa perlu keluar uang sepeser pun. Kumbang Dito lapar, Mbak Ella nggak ngasih makan. Dito pengen mama papa pulang. Hei adik manis, kok kamu main sendirian? Iya, mama papa kerja, Mbak Ella di sana. Ya ampun, kasihan banget kamu. Kamu pasti juga lapar ya? Iya Mbak, Dito lapar. Kita masuk ke rumah Dito yuk. Terus ambil makanan buat Dito ya. Yeay, akhirnya Dito bisa makan. Tapi ada syaratnya. Kamu kasih basreng dan keripik kaca ini ke mama papa kamu. Terus bilang ke mereka kalau basreng dan keripik kaca ini bisa beli online. Belinya tinggal tap gambar di layar ya. Iya Mbak. Wah, ruangan ini kok beda ya, banyak barang-barang tua begini, kayak museum mini. Ini ruang koleksi majikan aku. Katanya sih banyak barang peninggalan kakeknya di sini. Jangan pegang-pegang sembarangan lah, nanti kalau rusak lagi gimana? Kamu ngeledek aku terus dari tadi. Sini nggak kamu? Awas lah, Aduh, Tio. Astagfirullah, lemarinya roboh dalamnya. Tio, kamu gimana sih? Ini barang-barang penting milik keluarga majikan aku semuanya jatuh ke lantai. Aduh, kita beresin sekarang. Hah? Suara apa itu?
Aduh Tio, cepetan dong beresin ya, jangan sampai ngeliatin doang, bantu susun ke dalam. Ini aku udah bantuin dari tadi lah, tapi aneh banget ini setiap kali disusun tapi kok malah jatuh lagi sih. Kayak ada yang dorong dari dalam. Gak usah mikir yang aneh-aneh dulu, pokoknya masukin aja semuanya dulu. Kalau Bu Maya tahu dokumen keluarga ini berantakan begini, aku bisa langsung dikeluarkan. Nih, aku masukin lagi ya. Loh kok, tuh kan jatuh lagi lah. Merinding aku asli, kayak ada sesuatu yang gak beres di ruangan ini. Aduh, gimana ini? Mana susahnya minta ampun dirapiinnya. Tolongin aku, Tio. Dorong lemari ini sedikit biar nggak miring. Lah, dengar gak ada suara langkah kaki? Jangan bilang Bu Maya. Ella, apa-apaan ini? Siapa laki-laki ini dan kenapa rumah saya bisa jadi kacau balau begini? Bu Maya, ampun Bu. Ini kenalin, ini sepupu Ella dari kampung Bu. Dia cuma mau anterin obat buat Ella, terus nggak sengaja nyenggol lemari pas mau pamit. Sepupu, kamu pikir saya bodoh Ella? Kemarin vas bunga retak kamu bilang Dito yang nyenggol. Sekarang rumah acak-acakan begini, kamu bilang sepupu kamu nggak sengaja. Ampun Bu, jangan laporkan saya ke polisi Bu. Saya ngaku, saya bukan sepupunya Ella, saya pacarnya Ella Bu. Tio, kamu ngomong apa sih? Diem. Biarinlah, aku nggak mau ikut-ikutan masuk penjara Bu. Sejujurnya saya udah sering diajak Ella ke sini pas ibu sama bapak lagi kerja. Kita makan makanan di kulkas, nonton TV, sampai main di kolam renang. Saya diajak sama Ella Bu. Ampun Bu. Ternyata selama ini kamu bohongin saya, Ella. Saya percaya sama kamu. Saya titipkan anak saya ke kamu, tapi ternyata kamu malah keluyuran dan bawa orang asing ke rumah saya. Bu Maya, ampun Ella hilap Bu. Tolong maafin Ella kali ini aja Bu. Ella janji gak bakal ngulangin lagi. Gak ada kata maaf lagi buat kamu, Ella. Kepercayaan saya udah kamu hancurkan. Angkat semua barang-barang kamu dan pergi dari rumah saya sekarang juga. Kamu saya pecat. Kenapa sih nasib aku harus sial begini? Cuma gara-gara masalah sepele doang, sampai tega banget Bu Maya mecat aku. Lagian si Tio juga latah banget pakai aku segala. Bukan yang ngebantu malah ngerusak semuanya. Tolongin saya, ada kabel putus. Jangan pakain aku, uang aku. Ya Allah, uang tabungan aku melayang semua ke got. Ampun ya Allah, ampun. Ini pasti teguran buat aku. Aku udah bohong. Aku udah salahin anak kecil yang gak dosa. Aku udah dikasih rezeki dan amanah tapi malah tak sia-siain. Ampun ya Allah, ampun. Tolonglah Mbak, bantu saya dapat kerjaan lagi sebagai pengasuh anak. Kasihan saya udah beberapa bulan ini nggak ada pemasukan sama sekali buat makan sehari-hari. Maaf banget ya Mbak Ella, bukannya kita nggak mau bantu, tapi nama Mbak Ella ini sudah masuk daftar hitam di hampir seluruh asosiasi pengasuh dan grup majikan komplek perumahan. Tapi kan saya udah berubah Mbak. Saya janji nggak bakal ngulangin kesalahan saya yang sama lagi. Saya janji bakal kerja telaten dan jujur. Masalahnya, track record Mbak Ella kemarin itu sudah fatal. Berita Mbak bawa orang luar ke rumah majikan, makan bareng tanpa izin, sampai nyalahin balita yang diasuh itu dan menyebar kemana-mana. Nggak ada satupun calon majikan yang mau ambil risiko buat nampung pengasuh yang pernah merusak kepercayaan. Iya Mbak, saya paham. Dulu saya pikir kepercayaan itu gampang didapat lagi. Ternyata pas udah hancur nggak ada harganya sama sekali. Penyesalan saya. Jadikan pelajaran ya Mbak Ella, amanah itu mahal harganya.
Kepercayaan adalah sebuah cermin. Sekali saja kita meretaknya dengan kebohongan dan penyalahgunaan amanah, maka pantulan kepribadian kita tidak akan pernah terlihat utuh kembali. Jangan pernah menukar tanggung jawab dan kejujuran hanya demi mengejar kesenangan sesaat.